Ada sebuah hutan di mana kompas berhenti berfungsi, suara menghilang, dan banyak orang masuk tanpa pernah kembali. Mereka tidak tersesat, mereka memang datang untuk menghilang. Inilah hutan Aokigahara. Hutan ini tampak indah, tenang, dan damai dari kejauhan, namun siapa sangka, di balik hijaunya pepohonan tersimpan ribuan kisah kelam manusia. Aokigahara, hutan yang berada di kaki Gunung Fuji, Jepang. Hutan ini membentang dari kota Kawaguchiko hingga desa Narizawa di prefektur Yamanashi, Jepang. Tempat yang dikenal dunia bukan karena keindahannya, tetapi karena reputasinya sebagai salah satu lokasi paling menyeramkan dan penuh misteri di dunia. Hari ini, kita akan masuk lebih dalam, bukan hanya untuk mendengar cerita horor, tetapi juga memahami realita pahit yang tersembunyi di baliknya. Aokigahara sering disebut sebagai Sea of Trees atau Lautan Pohon. Hutan ini terbentuk dari lava yang mengeras, hasil letusan Gunung Fuji ratusan tahun lalu. Gunung Fuji meletus pada tahun 1707 pada tanggal 16 bulan Desember. Hutan ini tanahnya tidak biasa, keras, berpori, dan penuh dengan rongga. Pepohonan tumbuh rapat, sangat rapat, hingga sinar matahari pun sulit untuk menembus. Di dalam hutan ini, suasana terasa sangat berbeda. Angin hampir tidak terdengar, hewan jarang terlihat, dan keheningan terasa begitu berat. Banyak orang yang pernah masuk ke dalam sana mengatakan hal yang sama. Ini bukan sekedar hutan, ini seperti dunia lain. Aokigahara dikenal karena medan magnetiknya yang aneh. Kompas seringkali tidak stabil, bahkan berputar tanpa arah yang jelas. Hal ini membuat banyak orang mudah tersesat, bahkan bagi mereka yang berpengalaman. Di hutan Aokigahara pun ada sesuatu yang tidak wajar. Biasanya, hutan penuh dengan suara kehidupan, namun di sini keheningan terasa hidup. Tidak ada suara burung, tidak ada gemerisik hewan, hanya langkah kaki sendiri, dan napas yang terasa semakin berat. Hal yang mengerikan pun selalu menyelimuti hutan ini. Salah satunya adalah penemuan yang mengerikan. Setiap tahun, petugas melakukan pencarian rutin di hutan ini. Mereka menemukan berbagai hal, dari barang pribadi hingga hal-hal yang jauh lebih mengerikan. Namun tidak semua kisah diungkap ke publik, banyak yang disimpan demi menghormati korban dan keluarga mereka. Bahkan ada cerita bahwa beberapa orang yang masuk ke dalam hutan meninggalkan pita atau tali di pepohonan. Tujuannya sederhana, sebagai penunjuk jalan pulang. Namun, tidak semua penanda itu berujung pada jalan keluar. Di pintu masuk hutan, terdapat papan peringatan. Pesannya bukan larangan biasa, melainkan ajakan untuk berpikir ulang. Hidupmu sangat berharga, pikirkan keluargamu. Kalimat sederhana, namun terasa sangat berat. Aokigahara juga dipenuhi cerita-cerita yang berkembang selama bertahun-tahun. Ada yang percaya bahwa hutan ini menyimpan energi dari masa lalu. Ada pula kisah tentang Ubazut, tradisi lama yang konon meninggalkan orang tua di hutan. Beberapa pengunjung mengaku melihat bayangan di antara pepohonan atau merasa seperti diawasi. Namun, apakah itu benar atau hanya efek psikologis dari kesunyian yang ekstrim? Yang jelas, tempat ini mampu memperkuat rasa takut, bahkan dari dalam diri sendiri.
Di balik semua cerita menyeramkan, ada realita yang jauh lebih dalam dan menyakitkan. Aokigahara bukan sekedar lokasi misteri, tetapi juga simbol dari masalah sosial yang nyata. Di Jepang, tekanan hidup bisa sangat tinggi. Budaya, kerja keras, ekspektasi sosial, dan rasa malu yang mendalam sering membuat seseorang memendam masalahnya sendiri. Banyak orang merasa tidak punya tempat untuk bercerita, tidak ingin merepotkan orang lain, atau takut dianggap lemah. Akibatnya, mereka memilih diam hingga akhirnya tidak lagi melihat jalan keluar. Hutan ini menjadi saksi bisu dari keputusan-keputusan itu. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan organisasi mulai bergerak. Pemasangan kamera pengawas, patroli rutin, hotline bantuan, kampanye kesehatan mental. Pesannya jelas, masih ada harapan bahkan saat semuanya terasa gelap. Lingkungan seperti Aokigahara bisa mempengaruhi kondisi mental seseorang. Kesunyian ekstrim, minimnya cahaya, dan isolasi total, semua itu bisa memperkuat perasaan negatif. Bahkan, orang yang awalnya hanya penasaran bisa merasakan tekanan emosional setelah berada di dalam terlalu lama. Ini bukan sekedar tempat, ini adalah kondisi yang bisa mempengaruhi pikiran manusia. Tidak semua orang yang masuk ke Aokigahara menghilang. Beberapa berhasil kembali dan cerita mereka seringkali lebih menyeramkan daripada mitos apapun. Ada yang mengatakan mereka merasa seperti dipanggil oleh hutan. Bukan suara jelas, tapi sebuah dorongan terhadap diri sendiri yang sulit dijelaskan. Ada juga yang mengaku merasakan perubahan dalam pikirannya. Pikiran negatif yang biasanya bisa diabaikan menjadi semakin kuat, semakin nyata. Ada teori menarik dari para peneliti dan psikolog bahwa Aokigahara bukan sekedar tempat, melainkan ruang pantulan. Apapun yang sedang kamu rasakan akan terasa lebih kuat di dalam sana. Jika kamu datang dengan rasa tenang, kamu mungkin hanya akan melihat hutan. Namun jika kamu datang dengan beban, hutan itu akan terasa seperti semakin menekan. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kesunyian di sana bukan hanya sunyi yang biasa, itu adalah ruang di mana pikiranmu justru akan dipenuhi distraksi. Dan di saat ada distraksi, pikiran terdalam akan muncul ke permukaan. Lalu, apa yang dimaksud distraksi? Mungkin sebagian orang belum paham apa itu distraksi, tetapi saya yakin banyak orang yang sering mendengar kata terdistrak. Distraksi adalah gangguan yang dapat mengalihkan perhatian seseorang dari mode fokusnya. Dan yang paling berbahaya itu adalah distraksi internal atau distraksi yang berasal dari diri sendiri. Contohnya, kelelahan, penyakit, masalah, dan kecemasan pribadi. Dan tidak semua orang siap menghadapi semua masalah-masalah itu. Aokigahara bukan hanya tentang horor, bukan hanya tentang misteri. Ini adalah tempat di mana keindahan alam bertemu dengan kerapuhan jiwa manusia. Di balik pepohonan yang sunyi, tersimpan ribuan cerita yang tidak pernah selesai. Di balik jiwa yang rapuh, ada Aokigahara yang selalu menunggu. Saking ekstrimnya hutan ini, bahkan sampai diangkat menjadi film. Seperti dalam film The Forest 2016, menceritakan tentang seseorang yang memasuki hutan Aokigahara untuk mencari saudara kembarnya yang hilang, melawan gangguan roh jahat Yurei.
The Sea of Trees 2015 bercerita tentang seseorang yang berniat bundir di Aokigahara, namun dapat dicegah oleh seseorang. Suicide Forest Village 2021. Film inilah yang benar-benar mengangkat kisah mencekam di hutan ini. Dan mungkin hal paling menyeramkan dari hutan ini bukanlah apa yang ada di dalamnya, tetapi alasan mengapa orang datang ke sana. Karena setiap perbuatan pasti ada alasan yang mendorongnya. Ingatlah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan pernah merasa sendiri, karena mungkin masih ada orang lain yang mau peduli. Dan jika tidak ada orang yang mau peduli, ingatlah kita masih punya Tuhan. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Semoga bisa memberi wawasan dan manfaat bagi kita semua. Les Harian pamit dan sampai jumpa.